Shalom sahabat pelita yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam program Pelita Penuntun Langkah Kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengar firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan adalah dirimu sendiri. Dan ketika dirimu disampaikan, kami mendengarkan, maka akan ada kemerdekaan yang akan kami alami. Terima kasih Tuhan, sertai pembahasan firman Tuhan kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat pelita yang dikasihi Tuhan, kita tahu sekarang zaman media sosial. Media komunikasi begitu instan dan itu akibatnya adalah kita jadi orang yang gak sabaran. Karena semua serba cepat, semua serba instan. Biasanya kalau saya kirim WhatsApp ke teman saya ketik WhatsApp lalu saya tunggu beberapa menit dia gak balas. Saya udah gak sabar Bapak Ibu. Saya langsung telepon saja. Nah kadang-kadang ini yang mengakibatkan kita juga punya hubungan yang gak sabaran sama Tuhan. Makanya hari ini saya mau kita sama-sama belajar dengan tema menanti-nantikan Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan? Saudara Daud pernah berkata dalam Mazmur 143 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Daud atau pemazmur ini pernah berkata bahwa Tuhan cepat dong jawab aku. Aku udah gak sabar nih. Bahkan semangatku untuk menunggu, menanti-nantikan jawabanmu sudah habis. Nah saudara, seringkali di dalam kehidupan kita dengan Tuhan, kita juga kehilangan kesabaran. Kita kehilangan saat-saat di mana kita harusnya menunggu dengan setia, dengan tekun untuk jawaban Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sahabat pelita yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari Mazmur pasal 27. Kita lihat Mazmur pasal 27 ayat 1. Ayat 1 berkata begini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Daud berkata dalam Mazmur pasal 27, Tuhan itu terang dan keselamatan, sehingga Daud tidak perlu takut. Tuhan adalah benteng hidupnya sehingga dia tidak perlu gemetar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi penggambaran hidup kita. Seharusnya kita punya paradigma dan pemikiran, iman dan kepercayaan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita. Sehingga kita tidak perlu takut dan tidak perlu gemetar. Kenapa ini penting saudara? Karena ini adalah modal utama ketika kita menanti-nantikan jawaban Tuhan. Kenapa banyak orang gak sabaran saudara? Kenapa banyak orang inginnya instan? Baru ngomong terus Tuhan jawab. Baru ngomong Tuhan kasih mujizat. Kenapa seringkali ini terjadi? Karena orang tidak mengalami dan tidak mengimani bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan serta benteng hidupnya. Kalau kita tahu Tuhan adalah terang bagi kita, Tuhan adalah keselamatan bagi hidup kita, dan Tuhan adalah benteng hidup kita yang akan menjaga kita dari semua serangan pergumulan hidup, dari semua masalah dan kekhawatiran hidup, tentu kita akan tetap setia untuk menanti-nantikan Tuhan. Makanya di ayat yang kelima, Daud berkata saudara, dalam situasi yang bahaya pun, dia memandang Tuhan. Lewat pengalaman-pengalaman pribadinya. Kita tahu semua, Daud bukan keturunan raja, saudara. Daud adalah seorang penggembala. Alkitab mencatat hanya 2-3 ekor dombanya. Dia hanya mengembalakan 2-3 ekor. Sebuah kawanan kecil yang bisa digembalakan, saudara. Tapi Daud melakukannya dengan setia. Sehingga dalam kesetiaannya itu dia menghadapi banyak tantangan ketika dia ingin mempertahankan kambing, domba, hewan peliharaan yang hanya 2-3 ekor itu, saudara. Dan inilah yang membuat Daud akhirnya punya pengalaman bersama Tuhan. Makanya gak heran Daud bisa menulis Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku.
Karena dia punya pengalaman, saudara. Nah, saudara, dalam menanti-nantikan Tuhan, kita perlu mengingat kembali pengalaman kita sama Tuhan. Bukankah dulu Tuhan menolong kita? Masa sih Tuhan gak akan menolong kita di masa depan? Sehingga ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita menunggu jawaban Tuhan, kita tetap sabar, saudara. Di dalam Yesaya pasal 49 ayat 23 dikatakan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Saudara tidak pernah dipermalukan Tuhan ketika saudara menantikan Tuhan. Sekalipun dunia mungkin berkata percuma kamu tunggu jawaban Tuhan, percuma kamu tunggu mujizat dari Tuhan. Tapi sadarilah, imanilah, percayalah bahwa Tuhan berkata engkau tidak akan mendapat malu, saudara. Bahkan di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan bahwa orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara, seharusnya logika berpikir kita dan logika keberimanan kita, seharusnya ketika kita menantikan Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Bukan justru makin lemah, makin hilang semangat. Bukan, saudara. Ibaratnya begini, saudara. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu sahabat pelita sebelum menikah pernah berpacaran. Kalau saat kita berpacaran, kita nungguin pacar kita mungkin selesai dandan karena kita mau ajak jalan-jalan, kita tungguin. Bahkan 1 jam pun kita akan tetap sukacita, saudara. Waduh, udah 1 jam ya. Tapi tetap senang, 2 jam ya, senang. 3 jam ya, bahkan berjam-jam kita bisa nungguin seperti orang yang tetap semangat, saudara. Kenapa? Karena kita fokus kepada kapan nih pacar saya akan keluar. Bagaimana ya rupanya dia ya setelah dia berdandan ya. Kita akan tetap punya energi untuk menantikan, saudara. Nah, inilah yang penting. Jadi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, mari kita mulai untuk tetap percaya bahwa Tuhan adalah benteng hidup, Tuhan adalah kekuatan dan terang kita. Dia akan menjaga kita. Tapi yang kedua, mari kita juga mulai meyakini bahwa dalam penantian kita, Tuhan akan memberikan kekuatan baru buat kita. Jadi hari ini saya mengingatkan sahabat pelita semua. Biarlah sahabat pelita ketika kita sedang menantikan jawaban Tuhan, apapun itu yang sedang kau minta, apapun yang sedang kau harapkan kepada Tuhan, biarlah engkau tetap berharap kepada Tuhan karena fokus bahwa Dia adalah Allah yang sanggup untuk menjawab. Tapi juga saudara fokus bahwa hubungan saudara dengan Tuhan adalah hubungan yang didasarkan oleh kasih. Sehingga seberapapun lama kita menantikan, justru kita tidak pernah lelah, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Selamat menanti-nantikan Tuhan dan selamat menikmati prosesnya, saudara. Karena ketika prosesnya selesai, sahabat pelita, kita semua akan mendapat sukacita yang berlimpah dari Tuhan atas setiap jawaban-jawaban yang saudara dan saya nanti-nantikan selama ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari Daud bagaimana seharusnya kami hidup di dalam penantian. Bagaimana seharusnya kami menantikan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin ada doa yang sudah bertahun-tahun kami naikkan dan belum Tuhan jawab. Mungkin ada pergumulan yang sudah bertahun-tahun kami serahkan kepada Tuhan, tapi sepertinya belum selesai. Kami tahu Bapa, Engkau adalah Allah terang, keselamatan, dan benteng hidup kami. Sehingga dalam penantian pun kami tetap mau percaya bahwa Engkau masih sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kami belajar hari ini bahwa di dalam penantian, seperti Nabi Yesaya berkata, ada kekuatan yang baru. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi lelah saat kami menanti-nantikan Tuhan. Tapi biar kami semangat, biar kami semakin menunjukkan betapa kami mengasihi Tuhan di dalam penantian kami. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Dan Roh Kudus tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.